Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Oktavia Ahmad Yani, NIM 1054211203217. Sini saya akan mempraktikkan manajemen pengelolaan jalan nafas untuk pasien yang mengalami gangguan pada pernafasan, sulit bernafas, kemudian ada sumbatan pada jalan nafas. Nanti tujuan untuk dilakukan ini agar oksigen maupun karbon dioksida itu dapat bertukar dengan baik pada tubuh pasien. Pertama-tama saya akan memperkenalkan alat dan bahan terlebih dahulu. Pertama ada manekin, kemudian ada collar neck, ada oropharyngeal tube, kemudian nasopharyngeal tube, ada selang section, kemudian ada kasah, ada ambu bag, kemudian ada selang oksigen, kemudian ada endotracheal tube, ada stilet intubasi, ada bilah dan blade laringoskopi, ada spoid, jelly, ada pipa endotracheal, kemudian ada stetoskop, tabung oksigen, dan terakhir ada handspoon. Jadi pertama-tama kita akan melakukan yang namanya primary survey pada pasien, di mana kita akan mengevaluasi airway, breathing, dan circulation. Pertama untuk airway, kita lihat untuk pernafasannya, untuk jalan nafasnya. Kemudian untuk breathing kita lihat di pernafasan apakah kita evaluasi look, listen, and feel. Kita lihat, merasakan, dan juga mendengar apakah ada suara snoring, gargling, ataupun tidak ada nafas. Setelah itu kita evaluasi circulation, di mana untuk circulation ini kita akan merasakan denyut arteri karotis. Jadi setelah itu kita akan melakukan manajemen untuk jalan nafas pasien tanpa alat, di mana kita akan melakukan dengan menggunakan handspoon. Jadi pertama kita akan melakukan yang namanya head dan juga chin lift, di mana head itu kita menggunakan tangan kiri kita untuk menekan dahi ke belakang. Kemudian untuk chin lift kita memakai 2 jari, kemudian kita angkat ke atas. Setelah itu untuk pasien yang mengalami kita curigai dengan fraktur servikal, kita pasangkan collar neck. Setelah itu kita lakukan jaw thrust, di mana jari kita ini mendorong mandibula untuk pengelolaan jalan nafasnya. Setelah itu untuk dengan alat, pertama kita bisa menggunakan yang namanya oropharyngeal tube. Jadi oropharyngeal tube ini pertama-tama kita ukur dari sudut bibir ke telinga. Setelah kita ukur, lalu kita lengkungkan ke atas. Jadi kita lengkungkan ke atas, kemudian menyentuh langit-langit pasien, kemudian diputar 180 derajat ke bawah. Sudah kita putar 180 derajat, lalu kita lakukan evaluasi kembali dengan look, listen, and feel. Setelah itu kita bisa memakai nasopharyngeal tube, di mana pertama-tama kita pakaikan ke pasien, kita masukkan ke dalam hidung pasien, kemudian kita sesuaikan berdasarkan besar lubang hidung ataupun sebesar kelingking pada pasien. Sebelum kita masukkan, kita harus berhati-hati juga apabila pasien mengalami cedera pada kepala, agar tidak memperberat cedera tersebut. Sebelum kita masukkan, kita lubrikasi menggunakan jelly. Kemudian kita masukkan secara hati-hati. Setelah kita masukkan, lalu selesai.
Setelah itu kita akan melakukan pengelolaan jalan nafas apabila pasien itu mengalami sumbatan jalan nafas akibat cairan maupun darah. Jadi pertama-tama kita dengar dulu adanya suara gargling pada pasien di mana dia itu terjadi akibat sumbatan cairan atau darah. Setelah itu kita bisa menggunakan yang namanya kasa, di mana kita buka dulu mulut pasien. Setelah itu kita tuliskan kasa di kedua jari kita. Setelah itu kita masukkan untuk mengambil cairan pada mulut pasien, atau bisa kita gunakan yang namanya selang section, di mana caranya adalah selang ini kita pakai untuk membersihkan langsung di bagian mulut dan juga di bagian hidung. Setelah kita lakukan itu, kita evaluasi kembali, kita look, listen, dan juga feel. Setelah itu saya akan melakukan pemberian napas bantu pada pasien yang mengalami kesulitan pernapasan, di mana ada yang tanpa alat maupun menggunakan alat. Pertama-tama tanpa alat terlebih dahulu, di mana ada 3 cara, yaitu mouth to mouth, mouth to nose, dan yang terakhir mouth to stroma, di mana stroma itu terjadi apabila ada celah atau ada lubang di bagian leher pasien. Setelah kita lakukan seperti itu, maka kita bisa lakukan juga dengan alat. Pertama, kita menggunakan ambu bag, di mana ambu bag ini kita sambungkan dengan selang oksigen. Jadi ambu bag disambungkan dengan selang oksigen dan oksigen. Setelah itu pasien tadi dengan orofaringel yang tetap berada di dalam mulut pasien, kita usahakan agar masker pasien itu sesuai dengan menutupi hidung sampai dengan dagu pada pasien. Setelah itu kita melakukan posisi tangan itu telunjuk dan ibu jari berbentuk huruf C, dan sisanya itu berbentuk huruf E di bagian mandibula agar posisinya dalam kondisi stabil, lalu kita pompa. Usahakan agar udara tidak keluar di sekitar sumpu. Apabila ada 2 penolong, maka penolong pertama itu bisa memakai kedua tangan untuk menutupi menutupi sumpunya, untuk mempertahankan sumpunya, dan 1 orang itu nanti yang akan memompa. Jadi inilah dikatakan dengan VTP atau ventilasi tekanan positif. Oke, setelah menggunakan ini, kita juga bisa menggunakan yang namanya endotracheal tube, di mana endotracheal tube ini pertama kita menggunakan yang namanya pipa endotrachealnya, di mana pipa endotracheal ini kita nanti sambungkan ke stiletnya tadi. Kita sambungkan, setelah itu baru kita pastikan bahwa balonnya itu dapat mengembang atau tidak. Kemudian menggunakan bilah dan blade laryngoscopy, kita masukkan ke dalam mulut pasien, di mana tujuannya untuk mengidentifikasi aliran nafasnya, trakeanya. Kemudian kita masukkan dulu untuk bilah dan blade laryngoscopy-nya. Menggunakan tangan kiri. Setelah kita masukkan, kemudian kita lihat, kita identifikasi pika vokalisnya, kita lihat juga di bagian laringnya. Setelah itu kita langsung masukkan selang intubasinya ke dalam. Usahakan agar selang intubasi ini masuk ke dalam sistem pernafasannya. Setelah kita masukkan, kemudian kita lakukan balloning. Setelah itu
bisa fiksasi. Jadi sebelum kita fiksasi, pastikan dulu untuk nafasnya itu untuk pernafasannya itu dia masuk ke dalam sistem pernafasan, bukan masuk ke sistem pencernaan. Kemudian kita setelah kita masukkan, kita sambungkan ke ambu B. Sudah kita masukkan, sambungkan ke ambu B, maka bisa kita langsung pompa di ambu B. Oke, setelah itu maka kita bisa evaluasi untuk pasien tersebut. Kemudian sebelum itu kita fiksasi dulu. Setelah fiksasi, kita mengevaluasi menggunakan stetoskop. Kita bisa auskultasi di bagian dada, kemudian di bagian dasternya. Jadi normal apabila di kedua lapang dada, di lapang paru itu terdengar suara suara udara yang masuk. Apabila tidak simetris atau asimetris, bisa kita atur kembali pipa intubasinya agar udara masuk ke dalam kedua parunya. Baik, itulah tadi pemberian bantu nafas pada pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pengelolaan jalan nafas apabila pasien itu mengalami yang namanya penyumbatan jalan nafas dengan benda padat. Pertama-tama, apabila pasien itu tidak sadar, maka kita akan melakukan yang namanya abdomen thrust, di mana kita berada di atas kepala pasien, kemudian kita cari posisi dari processus sigmoideus dan juga umbilicus. Jadi di antara processus sigmoideus dan umbilicus, setelah itu kita hentakkan menggunakan tangan kita sebanyak 5 kali. Setelah itu, untuk pasien yang sadar, maka kita bisa melakukan back blow dan juga Heimlich maneuver. Pertama, untuk back blow, jadi kita pegang, kita tahan di bagian depan di antara proses sigmoideus dan juga umbilicus. Setelah itu kita ekstensikan pasien, kemudian setelah itu kita tarik garis sayap di antara kedua bahu. Setelah itu kita lakukan pendorongan sebanyak 5 kali juga. Yang terakhir adalah Heimlich maneuver, di mana kita menentukan lagi antara proses sigmoideus dan juga umbilicus. Setelah itu kita lakukan pendorongan ke atas. Oke, baik, itulah tadi pengelolaan jalan nafas untuk pasien yang mengalami sumbatan benda padat pada saluran pernafasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.